Beyond Time, bab 593-594. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Seluruh wilayah pemujaan bulan, kecuali bagian tepi barat laut yang berbatasan dengan wilayah lain melalui pegunungan, dikelilingi oleh Sungai Yin Pengorbanan. Sungai ini mengelilingi semua makhluk hidup di wilayah tersebut seperti seekor anjing laut, membentuk sebuah lingkaran. Pada saat itu, lokasi yang dituju Su King berada di bagian barat daya wilayah pemujaan bulan. Di sana terdapat banyak gunung dan vegetasi yang sangat sedikit. Selain itu, karena ia berada dekat dengan tepi sungai, angin yang bertiup dari Sungai Yin Pengorbanan memancarkan aura kematian dan pembusukan. Namun, dalam suasana suram ini, kata-kata yang terbawa angin, menyerupai lolongan serigala dan harimau, seolah memecah keheningan mencekam tempat itu, mengubah suasana dalam sekejap mata. Ekspresi Su King agak aneh. Linger juga menampakkan kepalanya dan menatap ke depan dengan malu-malu sambil berbisik. Saudara Su King, apa yang sedang mereka lakukan? Setelah mengatakan itu, dia bahkan menggunakan kerah baju Su King untuk menutupi wajahnya. Li Yufei, yang berada di samping, tidak tahu kemana Su King membawanya. Pada saat itu, di tepi Danau Yin, dia mendengar suara-suara datang dari kejauhan. Ekspresinya sedikit aneh dan dia secara naluriah mundur beberapa langkah, merasa sedikit gelisah. Meskipun ia merasa hal itu tidak mungkin terjadi, ia tetap memikirkan motif sebenarnya Su King memberinya begitu banyak pil penangkal kutukan dan ketegasan pihak lain dalam menolak rubah tanah liat tersebut. Seharusnya tidak seperti ini, hati Li Yufei bergetar saat ia menenangkan dirinya sendiri. Su King tidak mengerti kegugupannya. Saat itu, dia menatap ke kejauhan dan mengamati sekitarnya. Terdapat pembatasan di area ini. Selain menyembunyikan, efek dari pembatasan ini juga mengisolasi. Tidak hanya mengisolasi suara, tetapi juga mengisolasi penglihatan. Sebelumnya, ketika Su King mendekat, dia sudah merasakannya dan dapat mengetahui bahwa itu dipasang dengan darah kapten. Terlebih lagi, itu telah menandai auranya, memungkinkannya masuk tanpa hambatan. Su King memasang ekspresi termenung. Setelah melangkah beberapa langkah, dia berjongkok dan menyentuh tanah. Menurut indera penglihatannya, tempat ini adalah pusat pembatasan. Hampir seketika tangan Su King menyentuhnya, sebuah mata tiba-tiba muncul dari pasir di tanah dan berkedip menatap Su King. Setelah itu, mata serupa muncul di segala arah. Ada juga beberapa cacing biru yang merayap keluar. Jangkauannya begitu luas hingga mencakup total 500 km. Pemandangan ini membuat jantung Li Yufei berdebar kencang seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Dia benar-benar merasa bahwa keanehan tempat ini sama seperti angin putih di padang pasir, memberinya perasaan yang menakutkan. Demikian pula, semua ini juga menyentuh hati Su King. Ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Sebelum kakak sulung pergi, dia bilang ingin menyelesaikan urusan kecil apa yang mengharuskannya menempuh jarak 500 km. Saat Su King sedang merenung, mata dan cacing biru itu bergoyang-goyang, memancarkan emosi yang menggembirakan. Terdengar juga suara kapten yang menggema dari mereka. Haha, King kecil, kau di sini. Cepat bantu kami memetiknya. Ekspresi Su King tampak aneh, tetapi dia tidak ragu-ragu. Dengan gerakan tubuh yang lincah, dia berjalan maju. Saat dia bergerak maju, mata dan cacing di tepi pantai dengan cepat menyebar, membuka jalan. Mengikuti jalan setapak itu, Su King melaju dengan cepat, bisikan dan suara napas terengah-engah semakin terdengar di telinganya. Setelah hampir 8 menit, ia merasa dirinya melewati selaput tersembunyi yang tampak selembut permukaan air. Pada saat itu, pemandangan yang tersembunyi di tempat ini terlihat jelas bagi Su King. Hal pertama yang menarik perhatian Su King adalah sosok raksasa yang berdiri di tepi pantai yang jauh. Ini adalah bangunan besar berbentuk kusen pintu yang terbuat dari bongkahan batu berwarna perunggu. Tingginya 30.000 kaki dan lebarnya 10.000 kaki. Bangunan itu didirikan di tepi sungai seperti raksasa kuno, memancarkan tekanan yang menakjubkan dan aura yang megah. Setelah diperiksa lebih teliti, orang bahkan dapat melihat banyak sekali rune kuno yang terukir di bebatuan berwarna perunggu.
Rune-rune itu tersusun sangat rapat dan memberikan kesan yang sangat rumit. Hal yang paling membuat jantung Suking berdebar adalah apa yang ada di kusen pintu bukanlah pintu, melainkan sebuah benda aneh yang terbentuk dari cincin-cincin konsentris logam hitam di dalam kusen tersebut. Cincin melingkar di bagian atas dan bawah adalah yang terkecil, dan bagian tengahnya adalah yang terbesar, menyerupai pegas berbentuk kerucut. Benda itu berkarat dan bahkan terdapat beberapa tetesan air sungai berwarna merah di beberapa tempat, seolah-olah baru saja ditarik keluar dari sungai. Melihat benda itu, Suking tidak bisa menebak apa itu. Karena itu, pandangannya tertuju pada sungai di sampingnya. Kapten, Wu Jianwu, dan Ning Yan ada di sana. Ketiganya berdiri berbaris, dengan kapten di depan, berpegangan pada sulur tanaman, terengah-engah, tubuh mereka membentuk lengkungan saat mereka terus menarik. Di belakangnya ada Wu Jianwu dan keturunannya yang aneh. Mereka semua menarik sulur itu dengan kuat. Adapun Ning Yan, ia berada di belakang, duduk di tanah dengan kaki terentang lebar, tumitnya terbenam di pasir. Ia mencengkeram sulur tanaman dengan kedua tangan di perutnya, merintih dan mengerahkan tenaga secara bersamaan. Tidak, ini benar-benar akan rusak. Sulur itu terhubung ke pusarnya dan menjulur sangat panjang, langsung mencapai sungai panjang Yin pengorbanan di depannya. Pada saat itu, ketika mereka menarik, sungai bergejolak. Tampaknya ada objek bundar besar yang ditarik sedikit demi sedikit dari dasar sungai. King kecil, kemarilah dan bantu. Sang kapten mengibaskan rambutnya dan menyeka keringat di dahinya sambil berteriak kepada Suking. Wu Jianwu juga mengangkat kepalanya dan terengah-engah sambil menatap Suking. Adapun Ning Yan, dia tidak punya alasan untuk hidup dan meratap. Bos, selamatkan saya. Hampir bersamaan dengan saat ia mulai berbicara, seberkas cahaya campuran melesat keluar dari Suking, itu adalah burung beo. Burung itu telah menumbuhkan beberapa bulu yang lusuh, tetapi sekarang tampak lebih jelek. Ia langsung terbang ke arah Wu Jianwu, menangis seperti anak kecil yang telah lolos dari cengkeraman iblis dan menemukan keluarganya. Ayah, kukira aku tak akan pernah melihatmu lagi. Namun sebelum sempat meratapi pengalamannya sendiri, ayahnya menggelengkan kepalanya, lalu melemparkannya ke samping dengan teriakan pelan. Pegang tali di mulutmu dan tarik. Burung beo itu terkejut dan merasakan kesedihan serta kemarahan di dalam hatinya. Ia merasa bahwa dunia manusia tidak layak untuk dijalani. Namun, karena ayahnya telah berbicara, ia tidak berani membangkang. Pada saat itu, ia hanya bisa mengerahkan kekuatan seperti Ning Yan yang tidak punya alasan untuk hidup. Melihat hal ini, meskipun Suking dipenuhi keraguan, dia tetap berjalan ke sisi kapten dan meraih sulur itu, menariknya dengan sekuat tenaga. Li Yufei juga segera datang membantu. Pada saat yang sama, dia tersenyum pada Wu Jianwu dan melirik Ning Yan. Setelah itu, dia menatap kapten dan langsung menganalisis siapa yang memiliki status tertinggi di antara ketiganya. Dengan penambahan tersebut, gaya tarik pun meningkat tajam. Sungai seketika bergejolak hebat. Di tengah suara gemuruh, sebuah lingkaran besar muncul di sungai yang jauh. Kakak senior, apa ini? Tatapan Suking membeku. Ketika sang kapten mendengar ini, meskipun terengah-engah, ia tak bisa menahan rasa puas diri. King kecil, kamu datang terlambat, tapi tidak apa-apa. Kamu tiba tepat waktu. Apakah kamu melihat kusen pintu di belakang kita? Haha, tebak apa itu? Suking menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Melihat Suking menunjukkan ekspresi yang jarang terlihat seperti itu, sang kapten tertawa. Itulah matahari. Dahulu ada 9 matahari buatan manusia di wilayah pemujaan bulan dan 3 di antaranya mati. Kau tahu tentang ini, kan? Kusen pintu itu adalah salah satu matahari yang jatuh. Dan apa yang akan kita tangkap selanjutnya juga merupakan salah satu dari 3 matahari yang jatuh. Inilah hal kecil yang ingin saya lakukan di sini. Di musim semi, aku menanam benih, dan sekarang di musim gugur, aku akan menuai 3 matahari. Sang kapten merasa bangga, karena telah menemukan 3 matahari yang jatuh di zaman kuno dalam kehidupan sebelumnya, dan bahkan memperbaikinya, akhirnya melemparkannya ke sungai Yin pengorbanan untuk menyembunyikannya. Jantung Suking berdebar kencang. Dia menoleh dan melirik pintu besar itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa benda ini sebenarnya adalah matahari buatan. Semua ini berkat Ning Yan. Haha, aku tidak salah sangka waktu itu. Garis keturunan anak ini luar biasa.
Setelah menyatu dengan sulur dan dengan bantuanku, sulur itu mampu menahan erosi sungai Yin pengorbanan. Saat sang kapten berbicara, ia dengan penuh kasih sayang mengibaskan tanaman rambat di tangannya. Ketika Ningyan, yang berada di belakang, mendengar ini, ekspresinya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Hal yang paling disesalinya adalah pergi ke Kabupaten Fenghai. Jika dia tidak pergi ke Kabupaten Fenghai, dia tidak akan mengenal Chen Erniu. Jika dia tidak mengenal Chen Erniu, dia tidak akan mengalami tragedi selanjutnya. Terutama saat ini, hatinya terus bergetar, takut Su Qing dan yang lainnya tidak akan mampu bertahan. Jika itu terjadi, dia akan langsung terseret ke sungai. Meskipun begitu, mengikuti Chen Erniu dan bekerja sama dengannya, dia telah menikmati banyak hal baik di sepanjang perjalanan. Sekarang kultivasinya akan segera menembus dan memasuki alam jiwa baru lahir. Kerahkan lebih banyak kekuatan. Setelah kapten menceritakan insiden kecil itu kepada Su Qing, dia meraung dan semua orang mengerahkan kekuatan secara bersamaan. Suara sungai bergemuruh, dan objek besar di dalamnya semakin terlihat jelas, mendekati tepian dengan mantap. Benda ini terlalu besar dan tingginya lebih dari 30.000 kaki, menimbulkan rasa penindasan yang luar biasa. Saat semakin mendekat, Su Qing perlahan-lahan melihat detail benda tersebut. Ini adalah sebuah cincin raksasa, berlumpur dan berwarna merah karena air sungai, namun warna dasarnya masih terlihat putih. Yang paling aneh adalah kehadiran sosok-sosok humanoid di dalam cincin raksasa ini. Sejumlah patung humanoid terbalik di dalamnya, dengan kaki mereka berdiri di cincin bagian dalam, saling berpegangan tangan dalam posisi Da, membentuk lingkaran dalam. Dari kejauhan, mereka tampak seperti pola rumit di dalam objek besar berbentuk cincin ini. Namun, itu belum lengkap. Su Qing melihat bahwa ada patung berbentuk manusia yang hilang di lingkaran dalam dan ada celah. Si pangsit kecil, keluarlah dan tarik ayahmu. Melihat bahwa ia akan berhasil, sang kapten meraung kegirangan dan mengeluarkan matahari buatan dari ras matahari tunggal. Akhirnya, saat air sungai meluap dan mengalir ke tepi sungai, cincin besar itu semakin terlihat jelas di dalam sungai, semakin mendekat. Setelah 1 jam, cincin itu sepenuhnya terangkat ke permukaan. Dengan suara dentuman keras saat mencapai pantai, Ningyan dan Wu Jianwu sama-sama ambruk kelelahan. Hanya sang kapten, meskipun kelelahan, dengan cepat bergegas mendekat, memeriksa benda itu dengan ekspresi penuh perhatian, menyentuhnya dari berbagai sudut. Qing kecil, tahukah kamu? Itu namanya pangsit besar. Su Qing berjalan mendekat dan mengangkat kepalanya untuk melihat cincin besar itu. Rasa hormat tumbuh di hatinya terhadap ras yang mampu menciptakan benda ini. Ayo bantu aku, mari kita dorong ke persegi panjang besar. Sang kapten, penuh semangat, mendorong dengan keras, dan dengan bantuan Su Qing, mereka berhasil menggulirkan cincin besar itu ke depan, hingga mencapai sisi kusen pintu, dan keduanya duduk sambil terengah-engah. Kakak tertua, apakah kau yakin apa yang kau lakukan kali ini adalah masalah kecil? Su Qing memandang kedua benda raksasa di belakangnya dan berseru. Sang kapten tertawa dan merangkul bahu Su Qing. Tentu saja ini masalah kecil. Setelah masalah ini selesai, kita akan pergi ke pegunungan kehidupan pahit bersama-sama. Hal-hal di sana adalah masalah besar. Ngomong-ngomong, Qing kecil, bagaimana kabarmu di pegunungan kehidupan pahit? Lumayan. Aku membuka apotek kecil. Su Qing mengangguk. Apoteker, lumayan. Apa kau tidak punya atasan? Mata sang kapten berbinar. Su Qing melirik kapten. Pada saat ini, Linger merangkak keluar dan dengan cepat berbicara. Tidak, sang kapten terkekeh dan menatap Su Qing sebelum melirik Linger dengan ekspresi mengerti. Setelah itu, dia batuk. Jangan bicarakan itu dulu. Ada makhluk besar di dasar sungai. Mari kita istirahat sejenak. Lalu kita akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengeluarkannya. Dengar ya, Qing kecil, yang terakhir ini sama sekali tidak mudah. Ini adalah matahari buatan manusia pertama di wilayah pemujaan bulan. Bahkan ada desas-desus bahwa itu adalah benda kuno dari era seorang penguasa. Ketika kapten memperkenalkan dengan suara rendah, Li Yufei, yang duduk di samping Wu Jianwu di kejauhan, sangat terkejut. Sebagai seseorang dari wilayah pemujaan bulan, dia tentu tahu tentang matahari buatan. Pada saat ini, ketika dia melihatnya ditarik keluar dengan mata kepala sendiri, dia terdiam. Apakah teman guru itu seseram itu?
Sebelum Li Yufei sempat mencerna keterkejutannya, sang kapten berdiri dan berbicara dengan lantang. Saatnya bekerja, saatnya bekerja. Setelah kita menyingkirkan yang besar terakhir, kita akan selesai. Sambil berbicara, sang kapten berjalan ke sisi Ningyan. Ningyan menatap kapten dengan memohon. Kapten menepuk bahunya. Ning yang besar, ini yang terakhir kalinya, aku janji, dan hal-hal yang kujanjikan padamu, pasti akan kuberikan untukmu. Aku akan memastikan kekuatan garis keturunanmu akan melampaui ayahmu. Ningyan terkejut. Sang kapten tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. Dia mengambil sulur Ningyan dan langsung menuju sungai. Ketika Su Qing melihat pemandangan ini, dia sedikit khawatir. Dia pun berjalan mendekat dan berdiri di samping kapten. Melihat kedatangan Su Qing, sang kapten tertawa dan kehangatan menyelimuti hatinya. Adikku, kau tetap yang terbaik. Kau tahu bagaimana merasakan kesedihan untuk kakak sulung. Sebelumnya, Ningning dan Jian hanya melihatku melompat ke sungai dan tak satu pun dari mereka mengikutiku. Baiklah, kita bersaudara akan melakukannya bersama-sama. Setelah sang kapten selesai berbicara, ia bergegas maju dan melangkah ke sungai. Su Qing juga melangkah di belakangnya. Keduanya langsung memasuki sungai dan menyebarkan tingkat kultivasi mereka. Sambil melawan kekuatan sungai, mereka bergegas menuju dasar sungai. Cara sang kapten melawan adalah dengan memancarkan cahaya biru ke seluruh tubuhnya. Cara Su Qing lebih sederhana. Kekuatan bulan ungu menyebar sedikit dan langsung menetralkan semuanya. Begitu saja, keduanya bergerak dengan kecepatan penuh di dasar sungai. Dasar sungai itu gelap dan air sungai yang berwarna merah darah di sini sangat pekat. Ada juga kerangka-kerangka yang tak terhitung jumlahnya mengambang di air. Su Qing melihat kerangka wanita yang membusuk melayang melewatinya. Kelopak matanya tampak terbuka sesaat. Su Qing tidak mempedulikan hal itu dan terus maju. Secara samar-samar, tampak beberapa keberadaan menakutkan di sungai yang muncul di sekitarnya. Namun, terlepas dari apakah itu cahaya biru di tubuh kapten atau otoritas bulan ungu Su Qing, keduanya membentuk penghalang, menyebabkan keberadaan-keberadaan itu tidak menyerang mereka. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Begitu saja, waktu berlalu perlahan. Berkat kemampuan sang kapten, sulur Ningyan memanjang tanpa batas. Mereka menarik sulur itu, semakin mendekat ke dasar sungai. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sebuah bola raksasa, sebagian terbenam dalam lumpur, dengan ukuran puluhan ribu kaki, muncul ke permukaan. Benda besar ini hancur dan dipenuhi lubang yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah telah melewati pertempuran besar. Nuansa usia dan kekunoan menyelimuti bola besi ini, terlihat jelas dari bercak-bercak karat yang menutupinya. Berjalannya waktu pada tubuhnya menyebabkan setiap orang yang melihatnya secara tidak sengaja merasakan adanya pembusukan. Ini adalah matahari buatan pertama dari era penguasa di wilayah pemujaan bulan. Kita sudah sampai. Mata sang kapten memancarkan kilatan aneh saat ia memberi isyarat kepada Su Qing, memintanya untuk membantunya memperhatikan sekelilingnya. Setelah itu, ia meraih sulur tanaman dan bergerak mendekat ke bola besi tersebut. Su Qing mengangguk dan memperhatikan dari samping. Namun, pada saat itu, mereka tidak menyadari bahwa di dalam bagian dalam bola yang berkarat dan rusak itu, terdapat sesosok figur yang duduk bersila. Sosok itu tampak kurus kering, dengan wajah keriput, mengenakan jubah coklat compang camping. Kulit yang terbuka memperlihatkan garis-garis meridian yang menonjol, menyerupai deretan pegunungan. Dia memiliki rambut panjang berwarna abu-abu, terurai di sekelilingnya seperti roh-roh yang berkeliaran di dalam bola besi. Saat kapten dan Su Qing mendekati bola itu, mata sosok yang tertutup itu perlahan terbuka. Secercah cahaya biru muncul di dalamnya, memancarkan kekuatan yang menggugah jiwa. Dia adalah pewaris tahta. Dia menatap ke kejauhan, ekspresinya menjadi agak aneh. Su Qing dan sang kapten tidak tahu apa-apa tentang sosok di dalam bola besi itu. Pada saat itu, di bawah pengawasan ketat Su Qing, sang kapten memegang sulur Ningyan dan perlahan mendekati bola tersebut. Meskipun benda ini penuh dengan lubang, ada dunia lain di dalamnya. Sang kapten mencari cukup lama dan akhirnya menemukan sebuah rongga yang tampak relatif kokoh. Di sini, dia memasukkan sulur tanaman, jelas agak khawatir tentang kestabilannya. Jadi, dia memasukkan sulur tanaman di beberapa tempat, mengikat simpul,
lalu menggigit jarinya untuk menggambar rune dengan darahnya yang kemudian dia gabungkan dengan area yang diikat simpul. Setelah melakukan itu, sang kapten dengan bangga menepuk bola besi tersebut dan memberi isyarat kepada Su King. Orang luar mungkin tidak mengerti, tetapi Su King mengerti dengan sangat baik. Dia sedikit terdiam, tetapi dia tetap mengeluarkan gulungan giok perekam. Setelah menggunakan kekuatan bulan ungunya untuk membungkusnya dan mencegahnya diserang, dia merekam adegan tersebut. Dia mengabadikan adegan ini di atas lempengan giok tersebut. Setelah melakukan itu, sang kapten segera kembali dan ingin memeriksa slip giok tersebut. Ia cukup puas dengan penampilannya. Setelah itu, ia mengedipkan mata pada Su King dan terus memberi isyarat. Su King menggelengkan kepalanya dan menolak ajakan kapten untuk merekam juga kehidupan indahnya. Keduanya berbalik dan dengan cepat mundur ke arah tanaman rambat itu. Perjalanan berjalan cukup lancar. Setelah beberapa jam, mereka kembali ke tepi sungai. Begitu mereka keluar dari sungai, sang kapten meraih tali dan langsung berteriak. Mulai bekerja, mulai bekerja. Jian-jian besar, aku baru saja melihatnya. Ada prasasti penguasa kuno alam bawah mistik di bola besi besar di bawahnya. Sayangnya, cahayanya redup dan aku tidak melihatnya dengan jelas. Wu Jianwu, yang awalnya berbaring di sana untuk beristirahat, langsung melompat bangun ketika mendengar ini. Matanya membelalak saat dia meraih sulur Ningyan. Dia mengeluarkan raungan keras dan keturunannya pun muncul, meraih sulur itu bersamanya. Burung beo itu pun tidak terkecuali. Ningyan kembali merasa gugup. Ia buru-buru duduk tegak dan kembali ke posisi semula. Li Yufei, yang berada di samping, adalah orang yang cerdas. Dia segera meraih sulur itu, ekspresinya menunjukkan tekad, dan dia mengerahkan seluruh tenaganya. Wajahnya memerah, dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Semua orang bekerja sama dan sungai itu seketika bergemuruh dan bergolak. Dan dengan upaya gabungan mereka, sulur yang terhubung ke bola besi besar di ujung dasar sungai mulai bergoyang sedikit, secara bertahap terangkat. Putra mahkota penguasa, yang duduk bersila di dalam, merasakan getaran dan gerakan bola besi itu. Ekspresinya semakin aneh saat ia mengangkat kepala dan melihat keluar. Ia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Begitu saja, waktu berlalu dan bola besi itu akhirnya sepenuhnya ditarik keluar dari lumpur. Bola itu perlahan terseret ke depan di dasar sungai. Karena ukurannya yang besar, kecepatannya tidak cepat. Namun, setiap kali sungai itu bergerak, sejumlah besar lumpur akan teraduk, menyebabkan sungai bergejolak dan gelombang besar terus-menerus menerjang. Keributan di sini memang tidak sepele, tetapi kapten tampaknya sudah siap dan telah mengatur semuanya dengan cermat. Jika berlanjut dalam waktu lama, mungkin akan terungkap, tetapi untuk jangka pendek masih bisa diatasi. Inilah juga alasan mengapa dia merasa cemas. Terdapat banyak bebatuan di dasar sungai yang berlumpur, dan meskipun bola besi raksasa itu menggelinding di atasnya, beberapa guncangan tetap tak terhindarkan. Gangguan ini merambat ke dalam bola besi, terutama memengaruhi sosok di dalamnya. Namun, ekspresi pewaris kekuasaan itu tidak lagi aneh. Sebaliknya, ekspresinya berubah tenang. Dia duduk di sana dan membiarkan Su King, sang kapten, dan yang lainnya perlahan-lahan menarik keluar bola besi tempat dia bersembunyi. 3 hari berlalu begitu cepat. Berkat upaya kapten dan yang lainnya, tepi bola besi raksasa ini akhirnya muncul di ujung pandangan mereka. Ini adalah pertama kalinya bola itu muncul di dunia luar setelah bertahun-tahun lamanya. Bangunan itu dipenuhi karat dan memiliki nuansa kuno yang jelas. Bahkan langit di sini tampak bergelombang saat itu. Sudah keluar, semuanya bekerja lebih keras. Sang kapten sangat bersemangat. Tingkat kultivasinya meningkat drastis dan dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Ukuran bola besi ini mencapai 100.000 kaki, dan beratnya jauh melebihi berat cincin bundar dan kusen pintu. Akibatnya, pergerakannya lambat, dan gaya yang dibutuhkan sangat besar. Bahkan ada 2 kejadian nyaris putusnya sulur tanaman tersebut. Untungnya, kekuatan sang kapten dan kekuatan bulan ungu milik Su King nyaris mampu mempertahankan tanaman rambat itu. Pada saat itu, melihat bahwa mereka hampir mencapai keberhasilan dan semua orang mengerahkan seluruh kekuatan mereka, tubuh Su King membesar hingga 50 kaki, seperti raksasa kecil. Setelah upaya yang panjang dan melelahkan, bola besi itu akhirnya muncul dari sungai, memperlihatkan ukurannya yang sangat besar.
Beberapa jam berlalu sebelum bola besi berukuran 100.000 kaki ini, yang tampak seperti monolit kolosal, muncul di hadapan mereka. Mereka telah menyeretnya keluar dari yin pengorbanan. Begitu sampai di daratan, sejumlah besar air sungai berwarna merah mengalir turun dari lubang-lubang di bola besi itu seperti air terjun. Adapun soal kekunoan dan perubahan-perubahan yang terjadi, semuanya menjadi semakin intens pada saat ini, seolah-olah memengaruhi waktu, menyebabkan lingkungan sekitar menjadi kabur dan terdistorsi. Adegan ini membangkitkan emosi yang kuat dalam diri Liu Fei, sementara Ning Yan menarik napas dalam-dalam. Hanya mata Wu Jianwu yang berbinar penuh rasa ingin tahu saat ia dengan cepat mendekat untuk mencari prasasti alam mistis yang disebutkan oleh kapten. Adapun sang kapten, ia terbaring di sana dengan tangan dan kaki terentang. Ia sudah tidak memiliki kekuatan sama sekali. Namun, melihat bola besi raksasa itu, sudut mulutnya sedikit terbuka dan ia tertawa puas. Adikku, bagaimana? Apakah aku hebat atau tidak? Haha, ketiga matahari itu semuanya bersamaku. Selain si pangsit kecil, aku punya 4 matahari di tanganku. Biar ku beritahu, meskipun 5 matahari lainnya ada di ras lain, aku sudah meninggalkan jalan pintas di masing-masing dari mereka. Saat waktunya tepat, 9 matahari akan turun dengan membawa pemikiran dariku. Tetapi untuk ketiga matahari ini, aku membutuhkan bantuanmu untuk memberi mereka dorongan ekstra. Adikku, hari untuk melakukan hal besar terakhir di sini sudah tidak lama lagi. Ketika Su Qing mendengar ini, dia menatap ketiga benda besar itu dan hatinya bergetar. Dia teringat apa yang dikatakan burung beo itu ketika memanggilnya dan bertanya waktu itu. Kakak tertua, kau memanggilku ke sini untuk menyalakan api. Apakah maksudmu menyalakan ketiga matahari ini? Sang kapten bangkit berdiri, berseri-seri penuh kegembiraan. Benar, ayo. Bola besi besar ini butuh waktu untuk melepaskan semua airnya. Kita harus menyalakan 2 bola lainnya terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, sang kapten berusaha berdiri dan menarik Su Qing bersamanya, langsung menuju kusen pintu perunggu. Dia berdiri di sana dan menyentuh kusen pintu dengan ekspresi penuh antisipasi. Su Qing mendongak ke kejauhan. Dia masih belum sepenuhnya mengerti bagaimana benda ini bisa menjadi matahari. Adik junior, pernahkah kau mendengar tentang kekuatan abadi? Kapten itu menatap Su Qing dan menunjuk ke kusen pintu. Inilah kekuatan abadi, dan juga alasan mengapa ia menjadi matahari buatan. Dengan kata-kata itu, sang kapten melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, makhluk kecil seperti pangsit itu terbang keluar, cahayanya meredup dan menerangi kusen pintu. Di saat berikutnya, prasasti rune pada batu-batu raksasa berwarna perunggu mulai bersinar terang. Sepertinya benda itu sedang mengumpulkan energi. Di bawah penerangan terus-menerus dari pangsit kecil itu, semua prasasti rune akhirnya mulai berkedip-kedip, disertai dengan suara gemuruh yang menggema. Kusen pintu memancarkan cahaya terang, menarik perhatian Wu Jianwu dan yang lainnya. Akhirnya, ketika cahaya dari rune pada kusen pintu perunggu itu menusuk, sang kapten berbicara dengan lantang. Adikku, gagak emasmu luar biasa, itu adalah api purba terbaik. Dengan kekuatan gagak emasmu, hembuskan apinya dan nyalakan. Gagak emas di dalam tubuh Su Qing seketika meledak dan berubah menjadi tubuh megah yang berenang ke segala arah. Di tengah kengerian Liu Fei, gagak emas raksasa itu memuntahkan api surgawi ke kusen pintu. Lautan api yang tak berujung seketika menenggelamkan kusen pintu. Pada saat berikutnya, api itu diserap oleh prasasti rune. Kusen pintu, yang kini semakin bercahaya, memancarkan gelombang-gelombang yang bertemu di pegas kerucut di tengahnya. Pegas itu mulai bergetar. Lagi, kapten itu memuntahkan seteguk darah. Dengan bantuan darahnya, kekuatan gagak emas Su Qing berubah. Api juga berubah dalam sekejap, menyebabkan kusen pintu bergetar dengan suara yang memekakkan telinga. Cahaya di atasnya terus bersinar tanpa henti, dan semakin banyak energi terkumpul di mata air itu. Tak lama kemudian, getaran mata air itu semakin kuat, hingga akhirnya, tiba-tiba mata air itu ambruk dengan kekuatan besar. Cincin terbesar dari pegas kerucut itu menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa, menciptakan deru yang memekakkan telinga dan mengguncang bumi. Banyak sekali bebatuan yang hancur, dan tubuh orang-orang di sekitarnya bergoyang saat mereka berdiri. Pegas yang jatuh ke tanah kemudian terlontar ke atas, menabrak bagian atas kusen pintu.
Sesaat kemudian, ia memanfaatkan momentum tersebut untuk tenggelam kembali. Siklus itu berulang tanpa henti dan raungan menggelegar terus berlanjut, seolah-olah didorong oleh kekuatan abadi. Api meletus tanpa henti, membentuk dinding api besar yang menelan seluruh kusen pintu, menciptakan bola api raksasa. Langit berubah warna dan bumi bergetar. Adegan ini membuat hati Su Qing berdebar, apalagi yang lain. Baik Ningyan maupun Wu Jianwu, mereka langsung terkejut. Adapun Li Yufei, dia benar-benar tercengang dan tanpa sadar berteriak. Sang kapten tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya, mengecilkan matahari raksasa di dekat kusen pintu hingga menjadi seberkas cahaya yang menyatu dengan tangannya. Setelah menyimpannya, kapten menunjuk ke cincin bundar yang berada di kejauhan. King kecil, nyalakan yang kedua. Setelah itu, sang kapten mengeluarkan mayat tanpa kepala dari tas penyimpanannya. Dari penampakannya, jelas itu adalah tubuh sang kapten di kehidupan ini. Seharusnya dia sudah memenggalnya sejak lama. Setelah mengeluarkannya, dia melemparkan mayatnya ke arah arena. Seketika itu juga, mayatnya terus membesar dan akhirnya menjadi sebesar patung-patung berbentuk manusia itu. Ia langsung berdiri di celah tersebut dan mengangkat tangannya, meraih tangan patung-patung manusia di sebelah kiri dan kanannya. Pada saat itu, cincin tersebut sudah lengkap. King kecil, nyalakan. Kapten itu berteriak dari tanah. Su Qing tidak ragu-ragu. Dengan ayunan gagak emas, dia menyemburkan api surgawi ke arah cincin itu. Api itu seketika menyelimuti cincin dan langsung menuju mayat kapten. Mayat sang kapten terbakar dan api dengan cepat menyebar ke arah patung-patung berbentuk manusia di sebelah kiri dan kanan. Patung-patung berbentuk manusia ini terbakar satu demi satu. Tiba-tiba semua mata mereka terbuka dan saat suara mantra bergema, mereka benar-benar bergerak seperti roda gigi. Saat suara gemuruh bergema, api semakin membesar. Beberapa saat kemudian, ketika berputar ke titik ekstrim, api di cincin itu naik dan berubah menjadi matahari. Sang kapten melompat dan meraih udara. Seketika, matahari yang berputar itu menyusut dengan cepat seperti kusen pintu dan langsung menuju ke arah kapten. Dia menyingkirkannya. Haha, semuanya berjalan sangat lancar. Bahkan saking lancarnya, saya agak merasa tidak terbiasa. Kapten itu tertawa terbahak-bahak, dan Su Qing langsung waspada. Dalam ingatannya, setiap kali kapten melakukan sesuatu yang besar, pasti ada beberapa kecelakaan. Tidak masalah jika pihak lain tidak mengatakannya, tetapi sekarang setelah dia mengatakannya, Su Qing merasa gelisah. Melihat ekspresi Su Qing, sang kapten merasa tidak puas. King kecil, kau tidak mempercayaiku. Sudah kubilang ini bukan masalah besar, hanya masalah kecil. Aku sudah merencanakan ini sejak lama. Tidak boleh ada kecelakaan. Lihat, bukankah semuanya berjalan dengan sangat lancar? Ayo, ayo, ayo. Mari kita selesaikan bagian terakhir ini dan berangkat menuju pegunungan kehidupan pahit. Sang kapten menjilat bibirnya dan memandang bola besi itu. Ia menemukan bahwa tidak banyak air sungai di dalamnya. Ada beberapa roh jahat di dalam yang tampaknya berjuang setelah meninggalkan sungai, memancarkan kebencian ke segala arah. Kita bisa menyalakannya sekarang. Bakarlah semua roh jahat di dalamnya. Ini bisa dianggap sebagai persembahan untuk matahari terbit. Su Qing ragu-ragu, mempertimbangkan situasi dengan cermat dan tidak menemukan tanda-tanda masalah. Jadi, dia memilih untuk percaya dan mengangkat tangannya. Gagak emas melayang ke langit dan menyemburkan lautan api ke arah bola besi raksasa itu. Dalam sekejap, lautan api tak berujung meluncur langsung ke arah bola besi itu, menyelimutinya. Dia menyalakan api. Sang kapten hendak mengeluarkan benda yang telah disiapkannya untuk membakar bola besi itu lebih merata. Namun, sebelum ia sempat mengeluarkan benda tersebut, bola besi raksasa itu tiba-tiba bergetar dan terangkat ke udara dengan sendirinya. Api di atasnya langsung berkobar, dan suhunya melonjak seolah-olah kehilangan kendali. Permukaannya langsung berwarna merah, begitu pula bagian dalamnya. Seolah-olah benda itu telah berubah menjadi alat solder raksasa. Itu tidak masalah, tetapi pada saat berikutnya, benda itu memancarkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan, seolah-olah benda itu akan menghancurkan dirinya sendiri.